Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya di ruangan yang kita cintai ini. Terima kasih atas kedatangan anak-anak Ibu semua sesuai dengan undangan yang telah Ibu sampaikan. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak kenapa Ibu undang ke ruangan ini? Tidak. Nah, maksud Ibu mengundang anak-anak semua adalah kita akan mengadakan layanan bimbingan kelompok. Apakah anak-anak Ibu sudah pernah melaksanakan layanan bimbingan kelompok? Belum. Baiklah anak-anak semua, sebelum kegiatan bimbingan kelompok kita mulai, kita akan melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Nah, supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita bahas nantinya bisa bermanfaat untuk diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Oke, siapa kira-kira yang mau memimpin doanya? Silakan Anda. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita yaitu bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai berdoa selesai. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang membahas suatu permasalahan atau suatu topik bahasan yang sedang hangat terjadi yang di luar diri individu. Nah, sedangkan dinamika kelompok itu sendiri adalah suasana yang hidup, bergerak, berkembang, ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi antara sesama anggota kelompok. Nah, nanti dalam bimbingan ini apa yang kita dapatkan? Yang akan Anda dapatkan adalah tujuan dari kegiatan ini yang pertama sekali adalah mengembangkan diri Ananda. Jadi seperti apa itu? Pertama, Ananda akan berani mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Yang kedua, Ananda akan berani mengomentari pendapat orang lain. Ketiga, melatih Ananda mengemukakan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Kemudian melatih anak-anak Ibu semua agar saling menghargai, saling tenggang rasa, saling menghormati pendapat orang lain. Kemudian apalagi yang akan Anda dapatkan yang tak kalah pentingnya itu adalah menambah wawasan dan pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi bagaimana Ananda sudah paham? Oke. Nah, cara dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini adalah seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, yaitu di mana kita berkelompok, duduknya melingkar, kemudian nanti kita akan membahas suatu topik permasalahan. Nah, topiknya yang akan kita bahas adalah topik yang sedang hangat terjadi. Nah, jadi masing-masing anak-anak Ibu nanti akan mengemukakan ide dan gagasannya tentang topik yang akan kita bahas. Jadi di dalam mengemukakan topiknya nanti, Ibu berharap sekali kepada Ananda secara sukarela dan terbuka mengemukakan ide dan pendapatnya, agar apa yang kita bahas tersebut semakin mendalam, meluas dan bermakna bagi kita. Kemudian kegiatan kita ini akan sangat bermakna sekali jika Ananda aktif di dalamnya. Namun kita perlu ada tata cara atau aturan yang harus kita lalui, di mana setiap Anda nanti mengemukakan pendapatnya, maka ada acungkanlah tangannya, dengarkanlah temannya untuk ketika berbicara, kemudian responlah secara positif. Nah, nanti jika ada suatu persoalan nanti yang menyangkut tentang kelompok kita atau nama-nama seseorang yang itu tidak boleh dan tidak layak kita bicarakan di depan umum, maka itu tidak boleh dibicarakan di luar selain di kelompok ini. Artinya setelah kegiatan bimbingan kelompok ini, Ananda semua tidak ada lagi pembicaraan di luar sana. Oke, Ananda mengerti? Nah, oke. Sebelum oh iya, dari tadi Ibu sudah ngomong-ngomong aja. Ternyata Ibu tidak mengenali Anda secara mendalam, karena anggota kelompok kita ini dari berbagai jenjang dan berbagai jurusan. Baiklah, oleh sebab itu kita akan perkenalan diri. Diawali dengan Ibu, di mana Ibu akan caranya sebutkan namanya, nama panggilannya, kemudian hobinya. Oke, Ibu awali dengan Anda semua.
Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asmaul Husna, biasa dipanggil Ibu Husna. Hobi ibu memasak. Terima kasih. Selanjutnya, ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Adil Hadi dari kelas 12 TJKT 1 dan hobi Adi itu menggambar. Oke, terima kasih Adi. Selanjutnya, oke, silakan Bun. Perkenalkan, nama saya Embun Tabubara. Saya biasanya dipanggil Embun. Saya berasal dari 10 Kuliner 1. Hobi saya menyanyi. Oke, Embun menyanyi. Terima kasih. Selanjutnya, ya, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Adi Murtada. Saya dari kelas 12 TJKT 1 dan hobi saya yaitu memancing. Adit memancing. Terima kasih Adit. Selanjutnya, apa lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sidik dari kelas 12 TJKT 1. Hobi saya yaitu menulis. Sidik menulis. Terima kasih Sidik. Selanjutnya, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama, biasa dipanggil Farhan. Saya merupakan siswa dari 12 TJKT 1. Hobi saya bermain bola. Orhan hobinya main bola. Selanjutnya, oke, silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Aurel Natalia Hendri. Aku dari 11 Busana 2 dan hobi aku adalah mendesain. Hobinya mendesain. Aurel. Selanjutnya setelah Aurel, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Farhan Fasdani, berasal dari kelas 12 TJKT 1. Hobi saya main bola. Aurel kelas 12 TJKT 1 main bola. Selanjutnya, ada dua. Siapa kira-kira dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Rizky Safitri, biasa dipanggil Fafa, dari kelas 10 Kecantikan 1. Hobi Fafa itu membaca. Oke, Fafa membaca. Setelah Fafa, oke, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nakda Desina Sarah. Panggilan saya Nakda, berasal dari kelas 11 ULT. Hobi saya mendengarkan musik. Oke, Nakda ULP mendengarkan musik. Setelah itu, Perkenalkan, nama saya Ismiananda Hairudinata. Saya berasal dari kelas 10 Kuliner 1. Hobi saya jalan-jalan. oke, hobi jalan-jalan Ismi. Ya, sepertinya sudah semuanya memperkenalkan diri. Agar kita ini lebih kenal lagi, Ibu akan ada satu permainan. Nah, permainannya adalah rangkaian nama. Di mana rangkaian nama ini caranya orang pertama menyebutkan namanya, orang kedua menyebutkan nama orang pertama dan orang kedua. Orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Cukup nama panggilan saja. Oke. Nanti Ibu akan menyimpulkan Ibu adalah orang yang terakhir nanti, orang pertama dan orang terakhir. Nah, jadi bisa dimulai? Oke. Husna, Husna Ismi. Husna Ismi Nakda. Husna Ismi Nada Aurel. Husna Ismi Kak Nada Aurel Fafa. Husna Ismi Nada Aurel Fafa Embun. Bu Husna, Ismi, Nada, Aurel, Papa, Embun, Adli. Husna, Ismi, Nada, Aurel, Fafa, Embun, Adli, Farhan. Husna, Ismi, Nada, Aurel, Fafa, Embun, Adli, Farel, Adil. Husna, Ismi, Nada, Aurel, Fafa, Embun, Adli, Farel, Adit, Farhan. Husna, Ismi, Nada, Aurel, Fafa, Embun, Adli, Farel, Adit, Farhan, Rifki. Husna, Ismi, Nada, Aurel, Fafa, Embun, Farel, Adli, Farel, Adib, Farhan, Rifki, Husna. Nah, alhamdulillah kita semua sudah ingat dengan nama Anda masing-masing. Nah, jadi supaya lebih hangat lagi, nah bagaimana kalau kita melakukan permainan satu lagi? Boleh? Boleh. Tadi kita sudah menyebutkan hobinya masing-masing. Nah, hobi Ibu tadi memasak. Nah, caranya Ibu menyebutkan hobi Ibu akan menyebutkan nama seseorang. Nama seseorang misalnya Farel.
Setelah Farel, tangan ibu akan menuju ke tangan terserah ibu. Nah, misalnya begini ya, Husna kan memasak, Husna memasak, Farel main bola. Maka sebutkan lagi Husna masak, Farel main bola. Sebutin hobi kakak ya. Bisa? Oke. Jadi berarti harus ingat dengan tangan ibu terserah ibu ya. Ya, Bu. Nah, oke. Husna memasak, Ismi jalan-jalan. Tadi ulang. diulang. Husna memasak, Bu Usna memasak, Ismi jalan-jalan. Tujuh, Mas. Husna memasak, Ismi jalan-jalan, Habib mancing. 7. Husna memasak, Ismi jalan-jalan, Adik memancing, Rifki menulis. Oke. Selanjutnya. Husna memasak, Ismi jalan-jalan, Adik memancing, Rifki menulis, Farhan bermain bola. Oke. Cukup ya? Cukup. Ini sudah. Mari kita Oke, anak-anak semua, bahwa kita akan melaksanakan bimbingan kelompok tadi ya. Nah, apakah anak-anak itu sudah siap? Siap, Bu. Oke. Nanti kita akan membahas suatu topik permasalahan yang sedang sangat terjadi. Contohnya adalah seperti narkoba, kekerasan seksual, pelecehan seksual, maraknya begal. Kemudian ada lagi apa sekarang ini yang sedang marak ya? Kecanduan gadget. Nah, itu adalah contoh-contoh dari topik yang akan kita bahas. Namun, Ibu sudah menyiapkan topik apa yang sebaiknya kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pelecehan seksual. Bagaimana menurut anak-anak Ibu semua? Boleh. Boleh. Nah, kenapa Ibu mengangkat topik ini? Karena sekarang ini sangat banyak sekali terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Tidak hanya terjadi di kalangan-kalangan tertentu, bahkan sudah ada dari anak kecil, remaja, bahkan dewasa. Tidak hanya terjadi kepada perempuan, bahkan juga kepada laki-laki. Dan itu kadang-kadang orang tidak tahu bahwa itu adalah sebuah pelecehan seksual. Menurut mereka itu adalah sebuah bercandaan, sebuah gurauan, padahal itu telah menyakiti hati seseorang. Dan itu termasuk dalam pelecehan kalau menurut hukum dan undang-undang. Oke? Bapak Anda sudah siap? Siap, Bu. Dan Anda semua, kita akan membahas tentang pelecehan seksual. Nah, kira-kira di antara anak-anak Ibu, siapa yang tahu pelecehan seksual itu apa? Oke, silakan Papa. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan kejahatan yang bernuansa seksual yang bisa dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Papa. Selanjutnya, ada yang berbeda? Oke, silakan Farhan. Baik, untuk pelecehan seksual itu merupakan sebuah perilaku menyimpang seksual di mana itu dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi perilaku, dan hal itu dapat berakibat intimidasi, kemudian merasa tidak nyaman, dan juga hal lainnya. Dan juga untuk pelecehan seksual ini bisa terjadi semua kalangan usia dan juga semua kalangan gender, baik itu laki-laki, perempuan, ataupun non-biner. Non-biner itu merupakan sebuah gender yang mereka tuh nggak tahu gendernya itu apa. Untuk pelecehan seksual itu sendiri bisa terjadi mana saja, bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di tempat lingkungan kerja, bisa terjadi di rumah, ataupun orang-orang terdekat kita pun bisa melakukan pelecehan seksual pada kita. Oke, luar biasa sekali Farhan. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Farhan dan Fafa bahwa pelecehan seksual itu adalah suatu perilaku yang menyakiti orang lain, yang menyebabkan itu berhubungan dengan seksual. Nah, ini tidak bisa terjadi kepada siapa saja dan dari kalangan mana saja. Yang bisa nanti menyebabkan orang tersebut menjadi depresi atau stres, bisa juga terakhirnya bisa bunuh diri. Nah, jadi kira-kira Anda semua apa aja tuh bentuk-bentuk dari pelecehan seksual? Oke, silakan. Bu, mungkin ini suatu pelecehan seksual yang banyak terjadi di sekolah kita ya, Bu. Mungkin kita di sini sebagai pusat konseling remaja juga, Bu. Jadi kita pastinya melihat yang ada di sekitar sekolah kita, Bu. Salah satunya itu adalah catcalling, Bu. Dimana catcalling ini sangat banyak
diprotokolin dengan cantik atau bahena atau sebagainya macamnya Bu. Karena menurut Allah Bu itu tuh juga mengakibatkan sang korban menjadi tidak nyaman Bu. Jadi itu banyak terjadi di sekolah kita Bu, dan menurut Allah itu merupakan salah satu hal yang seharusnya kita tindak lanjuti Bu, karena mengakibatkan sang korban tidak nyaman dengan hal tersebut. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk benar, salah satu bentuknya adalah catcalling. Nah, di mana dia memberikan apa namanya itu ya, pernyataan seperti panggilan aneh-aneh, kemudian siulan yang membuat korbannya tidak nyaman. Nah, selanjutnya ada lagi apa bentuk-bentuknya? Silakan Cik. Ini contohnya di tempat umumnya Bu, seperti di angkot atau di Transpadang itu Bu. Ada seorang ini remaja Bu, tapi dia ada kedekatan Bu, pergi penuh. Nah, dan itu kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pelecehan. Misalnya dia memegang area yang tidak boleh dipegang di saat orang tersebut lagi berdempet-dempet. Oke, dia memanfaatkan kesempatan ya ketika angkotnya penuh. Nah, dia memegang bagian-bagian yang tidak boleh dipegang sehingga korbannya merasa takut atau merasa risih dengan kondisi tersebut. Nah, itu adalah bentuk dari segi fisik. Nah, Kita beralih ke media sosial. bagus sekali. Di media sosial itu ada salah satu korban yang membuat atau membuat salah satu diri dia sendiri, tapi dia menggunakan pakaian yang ketat atau gimana lah. Dan ada pelaku pelecehan yang mengomentari postingan dia tersebut seperti mohon maaf kayak seperti tobrut atau seperti yang aneh-aneh yang tidak boleh dikomentari lah. Oke, adanya ini memicu ya. Nah, dia memicu bahwa memakai pakaian seperti ini akhirnya terjadilah komentar-komentar dari netizen yang berbentuk pelecehan seksual. Oke, banyak sekali ya bentuk-bentuk dari pelecehan seksual ini. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual itu? Faktor-faktor apa itu yang memicu jadinya pelecehan seksual? Mungkin faktor-faktor penyebab pelecehan seksual itu yang paling bisa kita lihat itu kurangnya edukasi dan faktor keluarga. Ada beberapa kasus yang terjadi pelecehan seksual itu dikarenakan kurangnya komunikasi orang tua dengan sang pelaku. Oke, kurangnya edukasi dan komunikasi ya dia. Nah, siapa yang tahu contohnya kurangnya edukasi dan komunikasi itu seperti apa? Nah, silakan Bu. Misalnya tuh kayak kata Alda kan kurangnya kayak komunikasi antar keluarga kan Bu. Jadi kayak orang tua itu sibuk kerja, jadi anaknya juga sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Jadi kayak gitu. Oke, artinya kurangnya ada komunikasi dalam keluarga, kurang ada juga edukasi dari keluarga bahwa ini adalah hal yang pantas, hal yang nggak pantas, hal yang boleh dipegang atau nggak boleh dipegang. Nah, berarti edukasinya yang kurang. Selanjutnya apa lagi faktor? Oke, silakan lagi. Mungkin faktor selanjutnya itu seringnya menonton film yang tidak boleh ditonton untuk remaja-remaja yang di bawah 18 tahun. Itu membuatkan hasrat dia itu tinggi dan dia itu untuk memenuhi hasratnya dia melakukan pelecehan seksual kepada korban. Oke, bagus sekali. Bahwa keseringan menonton film porno sehingga dia punya hasrat untuk melakukan pelecehan seksual. Dari segi agama, coba apa kira-kira faktor orang bisa melakukan itu dari segi agama? Kalau faktor agama itu kayak kurang ibadah, jarang sholat dan jarangnya ke masjid bro. Oke, bagus Farel. Adanya dia kurang beribadah, kurang melaksanakan perintah Allah, sehingga dia tidak paham dengan tentang aturan-aturan yang ada dalam agama kita. Ada lagi kira-kira kalau dari segi agama itu seperti apa? Lagi? Mungkin kalau faktor terjadinya itu karena kurangnya pengetahuan
ilmu agama, karena orang yang paham dengan agama kemungkinan pelecehan seksual itu terjadi itu kecil kemungkinannya, karena di dalam agama pun sudah dibahas mengenai bagaimana kita bergaul antara perempuan dan laki-laki. Di agama kita sudah dibahas bagaimana bergaul antara perempuan dan laki-laki. Ada yang tahu ayatnya tentang itu? Oh, oke, silakan. Di dalam agama Islam, pelecehan seksual sangat dilarang dan tidak dibenarkan karena sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Oke. Ya, ada suratnya ternyata. Ada surat An-Nur ayat 33 bahwa pelecehan seksual itu dilarang. Nah, jadi sudah banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan ada dalam diri pribadi, yaitu dari pribadinya dia kurang ilmu, baik kurang ilmu agama maupun kurang ilmu pengetahuan tentang edukasi seks tersebut. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua atau karena lingkungan, karena kurangnya dalam memilih berteman atau salah dalam bergaul. Kemudian lagi tadi bahwa dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, sehingga waktunya terbuang percuma, sehingga melayang-layang pikirannya kemana-mana. Itu adalah berbagai faktor pemicu orang melakukan pelecehan seksual. Kemudian ada lagi gara-gara menonton film porno, kemudian lagi karena ada hasrat yang muncul, ada keinginan tersendiri, karena rasa penasarannya, karena dia rasa tertariknya. Selanjutnya kita supaya ini tidak terjadi, supaya ini kan tadi sudah kita bahas faktor-faktornya. Kemungkinan ini sebelum kita lanjut ke upaya, dampaknya kira-kira apa? Dampaknya kita lihat baik dari segi korban maupun dari segi pelaku. Apa dampaknya yang melakukan ini pelecehan seksual? Silakan. Dampaknya bagi korban itu korban akan menjadi stres, trauma, itu terus kalau yang dampaknya bagi pelaku dia akan masuk penjara. Oke. Ada lagi dampaknya kalau masuk penjara itu ada nggak undang-undangnya itu? Oh ada. Pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 81 dan 82. Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Oke, ternyata benar ya, nanti dampaknya dia bisa dipenjara selama 15 tahun. Dan mungkin ada juga dendanya nanti. Nah, ada lagi kira-kira dampak yang akan ditimbulkan dari pelecehan seksual ini? Bisa juga berdampak pada kesehatannya sehingga tertularnya penyakit kelamin seperti HIV, sifilis, dan juga penyakit yang bisa menyebabkan korban tersebut tertular. Oke, berarti terganggunya kesehatan. Nah, bisa jadi dengan pelecehan tersebut, ada nggak contohnya itu? Misalnya dia melakukan pelecehan sehingga sakit orang dibuatnya. Nah, silakan. Jadi seperti yang dibilang tadi, untuk pelecehan seksual itu pasti ada timbulnya rasa malu berlebihan, juga gangguan stres. Nah, di gangguan stres itu pasti penyakit psikologis, Bu. Contohnya itu PTSD. PTSD itu merupakan sebuah penyakit, sebuah singkatan dari gangguan stres pasca trauma. Dan hal ini, PTSD ini, akibat dari penyakit PTSD ini adalah seperti kelas balik, mimpi buruk, gangguan tidur, dan juga stres lainnya. Oke, nah berhubungan itu ibu teringat dengan klien ibu. Ibu punya klien di mana dia itu malam-malam anak tersebut menggigau, sudah 3 kali berturut-turut menggigaunya. Nah, sehingga orang tuanya tuh cemas. Namun anak tersebut tidak mau membicarakan kepada orang tuanya, sehingga mamanya datang ke ibu. Nah, akhirnya ibu memanggil anak tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi Anda semua? Anak tersebut atau klien ibu tersebut adalah merasa ketakutan yang berlebihan, merasa stres dia atau sampai terbawa mimpi karena di sekolah dia diperlakukan pelecehan seksual. Itu akan terjadi teman-temannya semua kalau nampak dia gini-gini tangannya untuk memegang payudaranya, kalau nampak langsung begini. Bahkan ada yang sampai benar-benar dia pegang payudara itu sampai dia memekik-mekik, sehingga itu terbawa ke dalam alam bawah sadarnya. Dan itu butuh lama proses konseling ibu dengan dia. Nah, sehingga dengan keyakinan dia sendiri bahwa seperti yang dikatakan tadi pasca trauma ya. Nah, ada itu konselingnya pasca trauma sehingga akhirnya dia kembali normal, kembali baik kembali, namun membutuhkan proses yang lama. Kesehatan fisik
Apa itu contohnya kira-kira kesehatan fisik? Kesehatan fisik yang terganggu. Ada? Salah satunya itu kan kalau misalnya HIV atau AIDS itu dia merujuk ke kekerasan seksual yang benar-benar melakukan kekerasan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa si korban ini mau. Jadi kalau misalnya sudah HIV atau AIDS itu yang menyebabkan selama 10 tahun misalnya hari ini dia mendapatkan HIV, tapi dia masih belum sadar kalau misalnya dia dapat HIV itu. 10 tahun ke depan imun tubuh dia bakalan kurang karena HIV itu sampai detik ini belum ada sama sekali penawarnya. Mungkin kalau pencegahannya ada beberapa obat dan sang korban harus mengkonsumsi. Bagaimana dengan korban yang tidak tahu kalau misalnya dia terjangkit HIV itu? Karena dia merasa kalau misalnya demam ini demam biasa aja gitu. Kalau kencing dia berdarah itu hal yang biasa gitu. Dia merasa seperti itu kan Bu. Tapi karena dia nggak tahu kalau misalnya dia HIV, dia selama 10 tahun ke depan itu imun tubuh dia bakal kurang karena dia tidak minum obat juga Bu, maka dari itu bisa menjadi meninggal. Jadi karena tidak tahunya sang korban dan juga mungkin korbannya takut ya Bu memeriksakan ke dokter apa yang terjadi pada dirinya ini Bu. Jadi sang korban tidak teredukasi dan juga berakibatkan meninggal. Oke. Nah, bahaya ya ternyata ya. Gara-gara pelecehan seksual itu mungkin orang pelakunya terkena HIV, pelakunya terkena HIV, kemudian melecehkan seseorang, nah sehingga terjangkit dan ketahuannya itu bisa sampai 10 tahun. Nah, dan yang korban pun tidak tahu juga itu adalah HIV, mungkin tidak menyadari, sehingga ternyata daya tahan tubuhnya kurang, imunnya juga kurang, akhirnya ujung-ujungnya meninggal karena tidak ada obat untuk HIV ini. Nah, kira-kira kalau dari dampak keluarga bagaimana itu misalnya? Mungkin awalnya pelecehan seksual ini sang korban merasa tidak nyaman ya Bu. Makanya diberitahu keluarga mesti terlebih dahulu kalau misalnya sang korban ini mampu dan sanggup buat memberitahu keluarga. Mungkin itu salah satu juga aib dari keluarga. Karena kalau misalnya dari pelecehan seksual sudah terjadi kekerasan seksual, tidak kita bisa memungkinkan kalau perempuan ini bakal hamil kan Bu. Nah, kalau misalnya dia udah hamil dan anak ini menjadi besar, maka anak yang hasil dari kehamilan di luar nikah ini tibanya Bu, karena kekerasan seksual ini Bu, anak ini jadi kayak apa namanya Bu? Maksudnya tuh ini tabu deh buat keluarganya gitu. Jadi sang anak kan ini jadi keluarga juga kan, bagian dari keluarga juga Bu. Nah, anak ini nanti dia bakalan jadi dijauhkan gitu dari keluarganya, karena pasti beberapa orang merasa kalau misalnya anak dari kekerasan seksual itu merupakan anak pembawa sial. Jadi itu salah satu dari pihak keluarga juga Bu. Selain dari aib itu juga maksudnya tuh anaknya pasti merasakan hal yang tidak nyaman Bu. Bayangkan sang anak bakal bertumbuh kembang karena dia tidak tahu, dia tidak minta dilahirkan juga kan Bu. Jadi dari kecil sampai dia besar dia selalu dijauhkan karena dia merasa, karena di sekitar mereka merasa kalau misalnya sang anak ini merupakan pembawa sial karena dari korban hasil kekerasan seksual. Oke, bagus sekali Aurel. Nah, jadi bisa jadi keluarga yang mengalami pelecehan seksual ini malu. Nah, dia malu karena itu merupakan aib, sehingga apa namanya? Bisa jadi dia bisa pindah dari satu daerah ke daerah lain karena dia malu tersebut, mengasingkan dan segala macam. Sehingga nanti seperti yang itu sudah jauh ya kekerasan seksual jadinya, sehingga terjadi di luar nikah. Nah, sehingga itu banyak sekali dan kita tanya. Insya Allah kekerasan seksual akan kita bahas minggu depan. Apa yang harus kita lakukan ini supaya ini bisa di stop? Seperti yang kita bahas tadi, banyak sekali dampak-dampak dari pelecehan ini Bu. Jadi yang pertama Adni mengatakan itu ada kurangnya edukasi, dan di sana kita bisa menyampaikan edukasi kepada orang-orang yang melakukan tindakan pelecehan seksual, dan tidak ke pelaku aja, kita bisa melakukan edukasi itu ke semua orang atau ke semua sekolah. Kita bisa melakukan edukasi itu tentang bahaya pelecehan seksual, akibat pelecehan seksual, dan yang lain-lain tentang pelecehan seksual. Oke, bagus sekali. Adib, nanti tangan untuk Adib. Ya, supayanya Adib akan melakukan edukasi ya, sosialisasi dan edukasi tentang pelecehan seksual ini. Bagaimana menangani pelecehan seksual tersebut. Nah, ada lagi.
nanti kita praktek langsung ya. Biasanya kalau tidak salah ibu itu di anak TK itu sudah diajarkan gitu. Karena ibu punya anak ibu masih usia masa SD. Ketika dia TK itu rasanya dia ada nyanyi, ada sentuhan boleh dan sentuhan yang tidak boleh. Dan tahu nggak nyanyinya itu seperti apa? Ada. Oh, ternyata Pak kan masih ingat. Dua. Jadi aku boleh minta teman-teman itu untuk berdiri dulu semuanya. Oh, oke. Jadi nama peragaan ini adalah ini bagian pribadiku itu. Oh. Nah, jadi di bagian ini pribadiku merupakan sebuah gerakan di mana bagian-bagian apa saja sih yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis kita. Itu tuh dimulai dari mulut, kemudian bagian dada, kemudian alat vital dan juga bokong belakang. Oke, boleh kita mulai. Boleh kita peragakan dulu ya teman-teman ya. Oke, silakan Pak di tengah. Oke. Oke. Silakan. Yang ketiga. Oke. Ya. Sama-sama. Oke. Satu, dua. Jadi awal mulai itu dari mulut, dada. Mulut, ada bagian belakang, bagian depan. Jadi nyanyi Bagian depan apa belakang dulu? Jadi teman-teman nyanyi itu ini bagian pribadiku, 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 ini bagian pribadi, tak boleh disentuh. Itu terakhirnya. Bisa dicoba dulu sekali. Teman-teman, 1, 2, 3. Ini bagian pribadiku, pribadiku, pribadiku. Ini bagian pribadiku, tak boleh disentuh. Oke, kita mulai sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Ini bagian pribadiku, pribadiku, pribadiku. Ini bagian pribadiku, tak boleh disentuh. Luar biasa sekali ya kawan anak-anak semua. Dan itu adalah salah satu cara mendefinisikannya bahwa ada bagian-bagian pribadi yang tidak boleh disentuh. Namun nanti akan timbul pertanyaan, Bu, adik saya sering itu disentuh-sentuh. Bagaimana itu, Bu? Siapakah yang boleh menyentuhnya? Mungkin kalau misalnya dari anak kecil ya Bu, kalau misalnya anak kecil itu boleh disentuh itu dari orang tua atau keluarganya Bu, baik itu kakek nenek, ibu ayahnya, kakak dan adiknya itu boleh menyentuhnya Bu. Tapi kalau misalnya guru itu agak sedikit jangan dulu deh disentuh kalau misalnya untuk guru dan juga teman-temannya Bu. Tapi kalau misalnya udah dewasa, udah berkeluarga, itu suami dan juga anak-anaknya suami saja Bu yang boleh diperbolehkan untuk menyentuh baik itu perempuan atau laki-laki. Jadi suami istri diperbolehkan menyentuh bagian manapun dan juga orang tua dan juga kakek nenek. Tapi kalau misalnya untuk anak itu tidak boleh diperbolehkan untuk menyentuh bagian-bagian pribadi dari orang tua. Oke. Silakan. Itu Bu, jadi mungkin peran mulai dari upaya dulu ya Bu, menuju ke itu tuh anak kayak timur tuh. Mungkin upaya yang perlu kita lakukan itu pertama membangun, memfungsikan gimana ya Bu, memanfaatkan itu peran keluarga dan juga peran agama. Nah jadi peran keluarga itu kan merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak dari dia bojol baru lahir sampai itu masuk ke masa transisi remaja, pasti lingkungan pertamanya adalah keluarga. Jadi di keluarga inilah sebuah anak diciptakannya perilaku dan juga untuk menggapai norma-norma yang berlaku Ibu. Nah kemudian itu ada namanya peran agama. Nah untuk peran agama ini cara kita memanfaatkannya adalah dengan cara beribadah, memperbanyak sholat dan segala macam, dan sehingga nantinya terbendingilah diri kita ini terbentuknya iman sehingganya terikat dengan adanya aturan. Kemudian yang kedua itu adalah appropriate education. Nah itu merupakan sebuah edukasi mulai dari usia anak itu tuh dengan nama kan udah juga kita jelaskan dari namanya sex education. Education itu dimulai pada anak-anak itu seharusnya sudah tahu sejak umur 5 tahun bagian tubuh apa sih yang sedang seharusnya disentuh, mulai dari bibir, bagian dada, alat vital juga alat belakang. Nah, kemudian yang kedua Ibu untuk masa remaja seorang remaja itu harus dituntut untuk tahu
tentang perubahan terkait pubertas yang mereka alami sekarang. Misalnya untuk laki-laki mimpi basah, perempuan mengalami menstruasi. Hal ini bermanfaat juga untuk agar tidak terciptanya namanya penyakit IMS atau infeksi menular seksual seperti HIV dan AIDS tadi Bu. Seharusnya bagi kita sekarang ini sudah tahu dari usia anak, usia remaja itu sudah ada batas-batasnya Bu. Misalnya dari usia anak edukasinya dari sini, usia remaja edukasinya dari sini. Bagus sekali ya, tepuk tangan untuk kalau ibu merujuknya begini, ibu merujuknya dari Islam, dari pendidikan Islam, bahwa di Islam itu ada usia 0 sampai 7 tahun. Itu adalah di dalam lingkungan keluarga berperan penting. Seperti keluarga itu adalah madrasah pertama dan utama sekali. Maka di usia 0 sampai 7 tahun itu mungkin orang tuanya boleh memegang tadi, mengajarkan misalnya kalau cebok ini seperti ini yang akan dipegang, ini yang akan diapakan namanya, kemudian diajarkan ini yang nggak boleh dan ini yang boleh. Tapi kalau sudah umur 8 tahun, ibu mengatakan dengan ayahnya atau berbeda jenis kelaminnya supaya jangan. Nah, karena dia sudah tahu juga. Nah, kadang-kadang kan terjadi sekarang ini ada kakek-kakek yang melecehkan cucunya, ada papa-papa yang melecehkan anak kandungnya sendiri. Nah, atau melakukan kekerasan dengan anak kandungnya sendiri. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah peran terbesar dari keluarga. Nah, ketika umur 7 sampai 14 tahun, ketika dia masa remaja, maka itulah terjadi tadi dia mengetahui tentang seperti apa itu menstruasi, terjadi perubahan-perubahan fisik. Nah, kemudian ketika dewasa, nah itu yang harus kita apakan lagi. Ketika remaja dan dewasa, yang boleh itu siapa? Kalau dia sudah menikah, pasti suaminya. Nah, jadi bapaknya nggak berhak lagi, kakeknya juga nggak berhak lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan referensi ibu tidak salah, karena ibu terpikirnya seperti itu dari 0 sampai 7 tahun bahwa pendidikan itu adalah orang tua yang punya fondasi besar, paling besar. Kalau dalam psikologi 0 sampai 5 tahun, tapi kalau dalam Islam 0 sampai 7 tahun. Karena ketika anak sudah berusia 7 tahun ke atas juga tidak sholat, maka pulang. Berarti sudah boleh kita memukulnya untuk mengingatkan dia karena otaknya mungkin sudah berkembang. Nah, kira-kira apa lagi nih upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi pelecehan seksual ini? Ada juga Bu, kalau saya mungkin ini upaya paling kecil ya Bu. Kebanyakan anak sekarang pasti mulai dari poster-poster yang tentang di sekolah. Kalau misalnya dari sekolah pasti ada di sekolah Bu, atau di mana sekolah. Mungkin itu salah satu upaya yang mungkin paling kecil, walaupun beberapa orang nggak bakal membaca, tapi itu juga salah satu upayanya Bu. Karena ada juga beberapa orang yang suka membaca dan mereka merasa pemikiran mereka tuh jauh lebih terbuka kalau misalnya dia membaca. Oke, bagus. Adanya sosialisasi melalui media di mading, atau bisa juga yang lebih jauhnya lagi ada media di sekolah kita ini, ada web sekolah kita, ada Instagram sekolah kita, ada apa lagi TikTok misalnya. Nah, sosial media yang ada di sekolah kita mensosialisasikannya lewat itu. Maka terjadilah pencegahan. Dan yang paling utama sekali adalah anak-anak ibu ini, karena sudah mengetahui. Maka anak-anak ibu inilah yang nantinya menjadi agen perubahan di sekolah kita terhadap pelecehan seksual yang selama ini mungkin dia tidak tahu kalau itu adalah pelecehan seksual. Selama ini ya bercanda aja kalau ngomong kamu cantik, udah menjulur-julurkan lidah, menggigit bibir atau mensuit-suitkan teman, atau bahkan mungkin sama sesama laki-laki saling rangkul-rangkulan, kemudian entah mana-mana pula tangannya meraba-rabanya lagi, sehingga terjadilah hal yang lebih parahnya lagi LGBT. Nah, karena sekarang ini kasus-kasus LGBT juga sangat meningkat sekali. Nah, bisa jadi dari hal yang kecil seperti itu terjadilah topik-topik atau kasus-kasus. Nah, kasus-kasus itu mungkin bisa kita bahas minggu-minggu selanjutnya. Baik anak-anak semua, sepertinya dari tadi pembahasan kita sudah sangat dalam sekali, sudah meluas dalam, dan anak-anak semua sudah berkomentar semuanya, dan sudah berani mengungkapkan pendapatnya, dan sudah saling menghargai meskipun ada yang tidak sependapat tadi. Nah, sepertinya kegiatan kita akan kita akhiri. Namun sebelum kegiatan kita akhiri, sepertinya anak-anak ibu sudah lelah, sudah letih. Bagaimana kalau kita melakukan semua permainan? Oke, permainannya seperti apa ya? Kita berdiri, Anda berdiri, dan mainannya singkat, sakit,
sikut. Kalau satu lagi sakit, sikat. Nah, kalau sakit, Ananda semua pegang perut. Kalau sekat, tangannya seperti buat pagar. Kalau sikut, nih, tapi tidak boleh disikut orangnya. Nah, kemudian kalau sikat, Anda ambil tangan pasangan Anda. Ya, tangan yang ada di sebelahnya. Kalau nggak ada di sebelahnya, cukup begini aja. Kalau sudah mau tangkap, nanti tangkap tangan sendiri. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sakit. Sikat. Ibu akan mengecoh Ananda dengan konsentrasi Anda. Itu caranya. Oke, Bu. Oke. Oke, siap? Siap, Bu. Ya, oke, Bu. Sekat. Sekat. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sekat. Sikat. Oke. Dah. Hola. Sepertinya kegiatan kita akan diakhiri. Nah, namun sebelum kegiatan ini diakhiri, Ibu pengen tahu nih bagaimana kesan Anda terhadap kegiatan kita hari ini. Silakan. Setelah kita membahas ini, tadi merasa karena itu sangat cukup senang dan kegiatan ini cukup bagus karena kegiatan ini bisa menambah wawasan Adit, bisa membuat kepahaman Adit lebih dalam lagi tentang pelecehan seksual. Oke, ada lagi? Silakan. Betul kata Bang Adit tadi. Mungkin itu rangkuman kalau misalnya kita melakukan kegiatan ini tentang pelecehan seksual. Tapi di sini adalah jauh lebih paham gimana tetap pola pikir kita sebagai remaja. Pasti kita bagi beberapa orang remaja itu labil, tapi karena bertemu dengan teman-teman sebelumnya, orang merasa kalau misalnya kita tuh bisa berpikir kritis, Bu. Kalau kita sama-sama tahu apa tujuan kita ke depannya, Bu. Dan itulah yang biasa orang bilang, Bu, kepala sama hitamnya, tapi isi pikiran kita beda-beda. Seperti yang orang tadi berdebat sama Bang Farhan, sama Bang Adi, maaf sebelumnya ya Bang, tapi ini juga ada juga dalam tengahnya, Bu. Jadi menurut orang ini juga orang bisa paham gimana dengan teman-teman semuanya, pikiran teman-teman semuanya. Mungkin itu pesan dari orang. Oke. Terima kasih atas kesan Anda. Nah, kalau pesannya bagaimana nih tentang kegiatan kita ini? Pesannya sebaiknya kan ini menyenangkan kan, Bu. Jadi minggu depan ada lagi minggu kelompok seperti ini dengan materi yang baru dan orang yang baru juga. Karena semua orang butuh edukasi, tapi nggak mungkin kan kita langsung jadi sedikit-sedikit dulu. Oke. Nah, sepertinya si Embun pengen acara ini dilakukan lagi baik dengan orang yang berbeda dengan orang yang sama. Nah, selanjutnya ada pesannya? Mungkin untuk pesan dari Hafa, kan sekarang kita melakukan bimbingan kelompok, Bu. Jadi mungkin anggota dari bimbingan kelompok ini bisa mengedukasikan ke teman-teman lainnya, Bu, mengenai topik apa yang kita bahas. Jadi bisa menambah wawasan teman-teman lainnya mengenai pelecehan seksual. Oke, jadi artinya Papa pengen menjadi agen perubahan di SMPN Negeri Enam Padang tentang bahaya perilaku menyimpang, salah satunya ini adalah pelecehan seksual. Nah, baik Ananda semua, terima kasih atas pesanan-kesannya. Nah, namun untuk lebih dalamnya lagi, Ibu pengen tahu nih kegiatan kita ini. Nah, Ibu pengen tahu nih informasi baru apa yang Anda dapatkan dari topik yang kita bahas tadi. Mungkin informasi baru yang bisa kita dapatkan itu dari sebelumnya, mungkin kita sebelum memulai diskusi kelompok ini mungkin kita nggak tahu seberapa bahayanya itu pelecehan seksual, sehingga kita semua tahu dan paham bagaimana bahayanya pelecehan seksual dan bagaimana caranya kita untuk mencegah pelecehan seksual tersebut. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Adit. Ada lagi? Oke, silakan Adit. Seperti yang kita bahas tadi, seperti yang dilakukan itu ada area yang tidak boleh dipegang, dan seperti yang Aurel katakan dan nanti katakan, yaitu tentang bahaya
tentang apa aja yang tidak dibolehkan, apa aja bagian-bagian yang dilecehkan. Itu Adit sudah paham tentang pelecehan seksual. Oke, Adit sudah paham tentang pelecehan seksual. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dipegang dan apa upaya yang harus dilakukan jika terjadi pelecehan seksual. Nah, selanjutnya bagaimana nih perasaan Ananda setelah melakukan minum rokok ini? Perasaannya seperti apa? Mungkin ada jauh lebih lega ya Bu, karena selama ini harus cuma melihat aja Ibu, memperhatikan aja gimana pelecehan seksual yang terjadi baik di depan mata orang maupun itu di sosial media yang lewat berada Bu. Dan sekarang harus merasa jauh lebih lega karena bisa mengutarakannya kepada teman-teman dan kepada teman-teman yang orang merasa tepat kepada Ibu juga ya Bu. Dan karena ini kita juga sama-sama belajar dan kita bisa mengedukasikan ini kepada orang-orang di luar sana yang mungkin pengetahuan mereka masih minim tentang pelecehan seksual. Nah, Aurel merasa lega. Ada lagi? Yang lain? Sebaliknya. Mungkin Farhan merasa bahagia bersama Farhan tuh merasa terdedikasi dalam diskusi kita sekarang ini, dan Farhan menjadi termotivasi untuk siap menjadi agent of change atau agent perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Oke, luar biasa. Oke. Selanjutnya apa nih yang akan kita lakukan setelah pelaksanaan layanan minat rokok ini? Siapa? Oke, Pak. Oke, sebelum Fafa mengedukasikan kepada orang lain mengenai pelecehan seksual, Fafa akan mengedukasikan terlebih dahulu kepada diri Fafa sendiri. Fafa akan memahami apa itu pelecehan seksual, bagaimana ciri-cirinya, dan apa upaya untuk mencegah pelecehan seksual. Satu lagi, siapa? Mungkin ini dari edukasinya ya Bu. Mungkin kalau misalnya di sini kata-kata kita lumayan berat ya Bu buat dipahami. Mungkin cara kita mengedukasikannya ke orang nanti gimana Bu, supaya teman-teman itu di luar sana bisa mengerti dengan apa yang kita bahas Bu. Karena karya kata-kata kita di yang having sex lah atau hyper lah, pasti teman-teman itu nggak bakal ngerti kan Bu. Jadi kita gimana cara kita mengedukasikannya ke orang dengan cara yang kata-kata kita tuh yang mudah buat mereka pahami. Mungkin itu salah satu caranya supaya upaya kita supaya teman-teman semua tuh bisa mengerti dengan cepat. Oke. Aurel akan berbahasa sesuai dengan audiennya. Nah, kalau audiennya orang-orang cerdas, bisalah kita orang-orang yang sudah dewasa, sudah mengerti dengan itu, bahasa seperti itu. Kalau audiennya anak-anak, kita akan menyesuaikan juga. Kalau audiennya orang Minang tok, dia tak mengerti bahasa Indonesia, maka kita juga akan memahami budaya mereka. Oke, Anda semua. Nah, sebelum kegiatan kita akhiri, Anda semua terima kasih atas idenya, gagasannya, keikutsertaan Anda dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Pada kegiatan ini sangat menyenangkan sekali, suasananya hidup, dan Anda semua mampu mengungkapkan ide dan pendapatnya. Ibu sangat senang sekali dan bangga kepada Anda semua. Namun kegiatan kita memang harus kita akhiri. Agar kegiatan kita ini berkah seperti doa kita di awal, maka kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa ini yang akan memimpin doa? Oke, karena kegiatan kita sudah selesai, maka kita bersyukur karena kita telah melakukan kegiatan ini. Bersyukur mulai. Terima kasih Adif. Sebelum kita pulang, nah kita nyanyi dulu sambil saling bersalam-salaman dengan nyanyinya Sayonara. Sayonara, sayonara.